Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di For This On. Pada For This On kali ini, kita akan bahas materi tentang analisis jenis. Kalian semua sudah sampai materi yang mana nih? Kali ini, saya akan bahas materi tentang reaksi kimia dan satuan konsentrasi. Reaksi kimia. Reaksi ini ditandai dengan perubahan bentuk wujud zat, perubahan warna, perubahan suhu, daya hantar, ataupun terbentuknya elektrolit lemah. Reaksi kimia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reaksi penetralan atau penggaraman, kemudian reaksi metatesis, dan yang terakhir reaksi redoks. Kelarutan elektrolit dalam air. Yang pertama, semua asam itu umumnya larut di dalam air. Kemudian yang kedua, sebagian besar basa itu umumnya tidak larut di dalam air, kecuali beberapa basa, yaitu NaOH, KOH, NH4OH, BaOH2, CaOH2, SrOH2 itu larut di dalam air. Kemudian yang ketiga, garam sulfat itu umumnya larut dalam air, kecuali BaSO4, PbSO4, Ag2SO4 itu tidak larut dalam air. Selanjutnya, garam fluorida. Garam fluorida itu umumnya larut dalam air, kecuali MgF2, CaF2, dan BaF2 itu tidak larut di dalam air. Kemudian ada garam sulfida. Garam sulfida itu umumnya tidak larut di dalam air, kecuali Na2S, K2S, NH42S, MgS, CaS, BaS itu larut di dalam air. Kemudian di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu asam sulfat plus magnesium hidroksida. Dari reaksi tersebut dapat dituliskan menjadi H2SO4 plus MgOH2 menjadi MgSO4 plus 2H2O. H2SO4 di sini ia adalah suatu asam yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Kemudian MgOH2 ia adalah suatu basa yang tidak larut di dalam air sehingga ia berfasa solid. Dari reaksi tersebut menghasilkan MgSO4 plus 2H2O. MgSO4 di sini ia adalah suatu garam sulfat yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Kemudian menghasilkan H2O atau air yang berfasa liquid. Kemudian soal nomor 2, potasium sulfida ditambah tembaga hidroksida. Dapat dituliskan menjadi K2S plus CuOH2 menjadi CuS plus 2KOH. K2S di sini ia adalah suatu asam yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Kemudian CuOH2 yaitu dia adalah suatu basa yang tidak larut di dalam air sehingga ia berfasa solid. Dari reaksi tersebut menghasilkan CuS dan 2KOH. CuS di sini ia adalah suatu garam sulfida yang tidak larut di dalam air sehingga ia berfasa solid dan menghasilkan KOH yaitu satu basa yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Soal yang terakhir, natrium klorida ditambah kalium sulfat. Dapat dituliskan menjadi 2NaCl plus K2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2KCl. NaCl di sini ia adalah suatu asam yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Kemudian K2SO4 ia adalah suatu basa yang larut dalam air juga sehingga ia dituliskan berfasa akuos. Dari reaksi tersebut menghasilkan Na2SO4 plus 2KCl. Na2SO4 di sini ia adalah suatu garam sulfat yang larut di dalam air sehingga ia berfasa akuos. Dan KCl ia larut di dalam air sehingga berfasa akuos. Dari produk dan reaktan tersebut dia berfasa akuos semua sehingga reaksi tersebut tidak dapat terjadi. Biasanya ditandai dengan panah yang dicoret seperti ini.
Kemudian kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu satuan konsentrasi. Di sini sudah dituliskan beberapa rumus, yaitu yang pertama, rumus unsur dalam senyawa, ya dituliskan jumlah atom A dikali ARA dibagi MR senyawa dan dikali 100%. Dan yang kedua, rumus persen senyawa dalam unsur A, ia dituliskan MR senyawa dibagi jumlah atom A dikali ARA dan dikali persen unsur A. Dari sini dapat kita ketahui jika rumus tersebut itu sama, hanya dibalik saja. Dan pembedanya itu hanya di belakangnya. Jika persen unsur dalam senyawa dia dikali 100%, jika persen senyawa dalam unsur A dia dikali persen unsur A tersebut. Kemudian yang ketiga, rumus massa A dalam senyawa dituliskan jumlah atom A dikali ARA dibagi MR senyawa dan kemudian dikali massa senyawanya. Dan rumus massa senyawa dalam unsur A yaitu MR senyawa dibagi jumlah atom A dikali ARA kemudian dikali massa unsur A tersebut. Dari sini juga dapat kita ketahui jika rumusnya hanya dibalik saja. Yang membedakan hanya pengalihan di bagian belakang. Jika massa A dalam senyawa itu dikali massa senyawa tersebut, jika massa senyawa dalam unsur A dia dikali massa unsur A tersebut. Di sini saya memiliki contoh soal yang nomor 1. Berapa persen kadar Fe dalam Fe2O3? Di sini kita dapat menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus persen unsur dalam senyawa. Dapat kita tuliskan jumlah atom A, yaitu jumlah atom Fe-nya itu 2, kita tuliskan 2 dikali AR dari ARA itu di sini ARFE, yaitu AR-nya itu 56, kemudian dibagi MR senyawanya. MR senyawa dari Fe2O3 itu 160, kemudian kita kali dengan 100%. 2 kali 56 yaitu 112 dibagi 160 dikali 100%. Di sini kita mendapatkan hasil 0,7 dikali 100%, yaitu 70%. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu jika Fe yang diketahui 30%, maka Fe2O3 adalah, di sini kita dapat menggunakan rumus yang tadi, yaitu persen senyawa dalam unsur A. Dapat kita tuliskan MR senyawa. MR senyawanya itu sama seperti yang tadi, yaitu 160 dibagi jumlah atom A, jumlah atom Fe dia 2, kemudian dikali ARFE-nya. ARFE itu 56 dan dikali persen unsur A tersebut. Persen unsur A itu yang ini dia 30%, jadi dikali 30%. Dari sini dapat kita hitung dan menghasilkan 160. 2 dikali 6 itu 2 dikali 56 itu 112 dikali 30%. Jadi hasilnya 1,4 dikali 30%, menghasilkan 42%. Kemudian soal yang nomor 3. Jika massa Fe2O3 adalah 70 gram, maka massa unsur Fe adalah, dari sini kita dapat menggunakan rumus massa A dalam senyawa. Dari soal diketahui Fe2O3 yaitu 70 gram. Kemudian kita tuliskan jumlah atom A. Jumlah atom A itu jumlah atom Fe yaitu 2 dikali ARFE-nya yaitu 56 dibagi MR Fe2O3 yaitu 160 dan dikali massa senyawa tersebut yaitu 70 gram. 2 kali 56 itu 112, kemudian dibagi 160 dikali 70. Menghasilkan 0,7 dikali 70 yaitu
49 gram. Kemudian soal yang nomor 4. Jika massa Fe 50 gram dalam Fe2O3, maka massa Fe2O3 adalah, kita akan menggunakan rumus yang massa senyawa dalam unsur A. Di sini dapat kita tuliskan Mr senyawa dibagi jumlah atom A dikali air A. Mr senyawanya itu Mr Fe2O3, yaitu sama seperti yang tadi, 160. Kemudian dibagi jumlah atom Fe, yaitu 2 dikali air Fe-nya 56, dan dikali massa unsur A tersebut. Massa unsur A-nya itu 50 gram. Dari sini bisa kita hitung. Jadi 160 dibagi 2 kali 56 itu 112 dikali 50. Hasilnya 160 dibagi 112 itu 1,4, dan dikali 50 yaitu 70 gram.